Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Buat yang udah klik video ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang badan usaha yang berbadan hukum. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ya kita ke videonya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik badan hukum. Yang pertama, harta kekayaan terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain. Jadi maksudnya, harta kekayaan dalam perusahaan yang berbadan hukum sifatnya terpisah. Artinya, harta kekayaan dalam perusahaan dipisahkan dari harta kekayaan pribadi anggotanya. Sehingga, bila terjadi kerugian atau penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi atau pelunasan utang, maka yang dituntut hanya sebatas pada kekayaan perusahaan saja. Yang kedua, yaitu mempunyai hak dan kewajiban. Sebagaimana manusia sebagai subjek hukum, badan hukum juga mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Karakteristik badan hukum yang ketiga, yaitu struktur kepengurusan teratur. Jadi, keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan undang-undang, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan RUPS. Karakteristik badan hukum yang selanjutnya adalah tujuan dari badan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, badan hukum dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Berdasarkan kepemilikan, badan usaha berbadan hukum terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN diklasifikasikan dalam 3 badan usaha. Yang pertama, perusahaan umum atau perum. Yang kedua, perusahaan jawatan atau perjan. Yang ketiga, perusahaan perseroan atau persero. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN diklasifikasikan dalam 2 badan usaha saja, yaitu yang pertama, perusahaan umum atau perum, yang kedua, perusahaan perseroan atau persero. Badan usaha berbadan hukum menurut kepemilikan yang kedua, yaitu badan usaha milik swasta nasional. Badan usaha milik swasta nasional terbagi menjadi 3 jenis atau 3 bentuk. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT, yang kedua adalah koperasi, dan yang ketiga adalah yayasan. Jenis badan usaha berbadan hukum berdasarkan kepemilikan yang ketiga adalah badan usaha milik swasta asing. Salah satu contoh badan usaha milik swasta asing adalah perusahaan patungan atau joint venture company. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri apa-apa saja contoh dari badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta nasional, dan badan usaha milik swasta asing. Namun, yang akan dijelaskan pada video ini adalah salah satu bentuk dari badan usaha milik swasta nasional yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengertian dari PT. Jadi,
Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ PT. Yang pertama adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi, menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Organ PT yang kedua yaitu Dewan Komisaris. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang PT, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Organ PT yang selanjutnya adalah direksi. Jadi, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang PT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman mendapat wawasan baru tentang hukum perusahaan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya. Dan jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran for the next video. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau saya upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik di video-video saya yang selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.